Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman. Welcome to Popdom, podcast aware penyakit dengan ngobrol-ngobrol. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, namun sering terlupakan dalam rutinitas sehari-hari, yaitu gizi. Di Hari Gizi Nasional ini, mari kita simak bersama bagaimana gizi yang baik dapat menjadi kunci menuju hidup yang lebih sehat, menjaga tubuh tetap bugar, dan mencegah berbagai penyakit. Stay tune, jadi tetap bersama kami di episode spesial hari ini bersama dengan saya, Nurse Teresia Kristiani. Nah, biar lebih jelas, kita akan bahas lengkap nih tentang pilihan makanan bergizi untuk keluarga sehat bersama dengan dokter spesialis gizi klinik yang berpraktik di RSPPN Sudirman. Beliau mengemban pendidikan terakhir di Universitas Indonesia dan aktif dalam anggota Perhimpunan Gizi Klinik Indonesia. Beliau adalah Dr. Lea Ratna Lestari, spesialis gizi klinik. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya dokter? Selamat siang Kak Tere, makin cantik aja. Terima kasih, dokter juga makin cantik aja. Dokter, Ya. Hari ini kita mau bahas tentang pilihan makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah, agar Sobat SPPN lebih paham lagi tentang pilihan makanan bergizi, mungkin dokter sebelumnya mau menyapa dulu nih sahabat RSPPN yang ada di rumah. Oke, halo Sobat RSPPN. Saya dengan Dr. Lea. Hari ini kita akan membahas mengenai pilihan makanan bergizi untuk keluarga sehat. Dimana ini sesuai banget nih sama tema Hari Gizi Nasional 2025. Dengan Kak Tere tentunya. Iya dokter, yang saya tahu dokter makanan favoritnya itu sangat bergizi loh Sobat RSPPN. Tahu itu makanan yang sangat bergizi. Dan murah meriah. Murah meriah, betul dokter. Dokter, menurut dokter, apa itu pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat? Pilihan makanan bergizi untuk keluarga sehat ya. Jadi begini, tentunya sebelumnya saya mau bahas dulu nih kenapa sih kita harus ngambil tema makanan bergizi untuk keluarga sehat. Jadi seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini nilai angka stuntingnya masih tinggi walaupun sudah terjadi penurunan ya. Jadi tahun 2022 itu sekitar 31%, kemudian tahun 2023 turut menjadi 21%, kemudian diharapkan tahun 2024 ini yang kemarin turun menjadi 14%, namun angkanya belum mencapai di bawah 10%. Jadi ini merupakan PR kita semua ya. Nah, kenapa yang diangkat tema kali ini adalah makanan bergizi untuk keluarga sehat? Karena seperti yang kita ketahui ya Kak Tere, bahwa lingkup masyarakat terkecil dalam suatu negara itu adalah kan keluarga ya. Ketika kita bisa membangun anak-anak kita, terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, tentunya itu merupakan warisan untuk perkembangan dan kemajuan Indonesia ke depannya menuju Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karenanya tadi bener banget nih, apa sih yang harus kita ketahui mengenai makanan sehat pada keluarga ya. Jadi intinya adalah karena dalam keluarga itu bervariasi, ada kakek mungkin yang mungkin tinggal sama kakek nenek, kemudian ada bapak ibu, kemudian mungkin ada anak remaja, anak SD, tentunya itu variatif ya. Dan kita tidak bisa memberikan makanan itu sama rata. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sesuai umurnya. Diusahakan seperti itu ya Kak Tere ya. Jadi intinya adalah variasi. Variasi yang di sini adalah kalau bisa makan itu harus terdiri dari banyak makronutrien. Makronutrien itu seperti karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak yang sehat. Karbohidrat itu seperti kita ada nasi, kemudian nanti kita makan sayur, makan buah, dan yang paling penting adalah protein. Nah, pemerintah kita sekarang ini lagi menggalakkan untuk memperbanyak makanan protein hewani. Ya, jadi Sobat RSPPN, protein hewani itu sangat penting karena dia mengandung asam amino yang lengkap, yang dimana itu dibutuhkan tubuh kita, khususnya anak-anak kita yang lagi masa pertumbuhan, untuk pertumbuhan badannya, kemudian perkembangan otaknya. Seperti itu Kak Tere.
Baik ya dokter. Jadi variasi. Variasi ya. Betul. Jadi variasi nih sobat RSPPN ya. Lalu dokter, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam memilih makanan bergizi, terutama untuk keluarga dengan berbagai usia? Ya, tadi yang seperti saya udah sampaikan kan Iya. Kak Tere. Jadi misalnya nih, kalau misalnya anak bayi, ibunya punya anak umurnya 7 bulan, berarti kan kita nggak bisa nih kasih makanan yang nasinya padat seperti orang dewasa. Berarti si ibunya harus bisa memberikan MPASI, misalnya bubur saring seperti itu, dan tentunya di situ harus ada lauk hewani, kemudian ada sayur. Nah, kemudian ketika ibunya juga memiliki anak remaja. Nah, berarti anak remaja, apalagi khususnya perempuan, itu biasanya rentan banget terjadi anemia karena kan sudah mulai haid tuh. Jadi mungkin diperbanyak asupan hati, daging, seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya daging agak mahal, boleh diganti hati ayam juga nggak masalah. Kemudian tahu tempe juga oke. Nah, dan kalau misalnya untuk orang dewasanya seperti orang tuanya, mungkin porsi nasinya tidak sebanyak dengan porsi anak-anaknya. Jadi karena kalau untuk orang besar, orang tua atau yang sudah lansia, kita harus mengurangi karbohidratnya. Jadi memang hal-hal yang seperti itu harus sebaiknya diketahui oleh ibu maupun ayah yang ada di rumah, gimana mereka adalah ibaratnya penggerak dari sumber utamanya penentu makanan bergizi di rumah, seperti itu. Oh, baik dokter. Dokter, bagaimana cara memastikan supaya kita bisa mendapatkan keseimbangan nutrisi kita dalam makanan sehari-hari? Apa contoh makanan menu sederhana yang bisa disiapkan untuk anggota keluarga sahabat RSPPN di rumah? Oke. Apa yang bisa kita pastikan? Gimana cara kita memastikan bahwa oke, makanan kita udah sesuai nih ya, seimbang gizinya gitu ya. Intinya adalah kita jangan makan seadanya, bukan maksudnya seadanya tuh misalnya di rumah adanya hanya nasi dan ikan asin gitu ya. Kalau misalnya kita bisa mengusahakan, kita bisa kok dapat harga yang murah tapi dengan yang lebih bergizi gitu. Jadi kita harus namanya meal prep atau persiapan makan. Jadi misalnya kita belanja untuk seminggu ke depan. Jadi hari ini kita belanja di pasar aja, pasar biasa. Kita belanja yang mungkin kalau kita belinya grosiran bisa lebih murah gitu ya. Terus kita jadi belanja yang sudah ada, kita beli berasnya, kemudian kita tahu tempe. Jadi udah beli untuk seminggu ke depan, kemudian lauk, kemudian sayur-sayuran. Nah, kalau misalnya kita sudah mempersiapkan seperti itu, tentunya apa yang akan kita makan untuk hari Senin dan sampai selanjutnya sampai hari Sabtu akan siap dengan sudah prepare gitu ya, keluarga sudah di planning gitu. Jadi dibiasakan untuk ibu-ibu yang di rumah sesibuk apapun, ayo kita siapin makanan di rumah untuk 1 minggu ke depan, karena itu akan lebih terjaga untuk asupan makannya yang bergizi. Jadi tidak seadanya. Ya, jadi nanti udah dimulai di hari Minggu, udah mulai dipotong-potong mungkin Kak Tera juga gini nih, pastikan ibu-ibu karir, kemudian betul, yang punya anak pasti terbiasa seperti itu. Jadi udah di packing nih untuk hari Senin ini, Selasa. Jadi itu akan lebih menjaga ya. Dan tentunya adalah tidak kalah pentingnya adalah higienis. Jadi harus dibiasakan bersihkan dulu, cuci tangan sebelum masak, kemudian masak dengan dicuci, kemudian masak dengan sempurna sampai matang. Sampai matang ya, dokter ya. Baik, dokter, obesitas sekarang tuh menjadi masalah kesehatan yang terus berkembang. Apakah pola makan yang tidak bergizi berperan besar dalam meningkatkan angka obesitas, khususnya pada anak-anak dan remaja? Oh ya, tentu banget itu. Pasti ya. Betul. Nah, sebenarnya kuncinya karena meal preparation atau persiapan makan yang tidak optimal. Jadi akhirnya seadanya lagi. Oh, di rumah nggak ada lauk, akhirnya Grab. Oh, di rumah nggak ada lauk, akhirnya pergi keluar beli makan. Seperti kita ketahui, kalau kita beli makan di luar, kalorinya tidak bisa kita ukur, jadi pasti akan tinggi kalori, tinggi gula ya. Minuman yang makanan sepaket yang ada minumannya kan pasti ada gulanya tuh. Terus juga akan lebih boros ibu-ibu ya. Jadi penyebabnya adalah makanan yang tidak sehat. Kuncinya adalah meal preparation yang tadi sudah kita bahas, dan yang kedua, jangan
kita stok makanan yang tinggi kalori, misalnya soda, no, jangan kita stok soda di rumah, jangan kita stok cemilannya yang keripik-keripik gitu ya, ciki-ciki gitu ya, tanpa menyebut merek ya, maksudnya yang kira-kira kalorinya besar dan tidak ada gizinya ya. Jadi jangan salahkan anak kita kalau misalnya anak itu terbiasa pemilihan makanannya yang salah, karena dia akan melihat dari apa yang kita siapkan di rumah. Itu Sobat RSPPN. Baik. Meskipun makanan bergizi sangat penting, mengatur porsi dan kebiasaan makan juga tidak kalah krusial. Apa saran dokter terkait kebiasaan makanan yang sehat untuk mencegah obesitas di keluarga? Oke, baik. Terima kasih Kak Tere. Jadi memang lagi-lagi ya, kuncinya adalah orang tua. Ya. Jadi kebiasaan itu terbentuk ketika si anak sudah mulai makan. Jadi kira-kira di atas 6 bulan ya. Nah, itu adalah krusial. Tapi pada Sobat RSPPN yang mungkin udah terlanjur anaknya sudah SD, kemudian sudah SMP dan makannya tidak teratur, kita akan belajar sama-sama ya untuk meriset semuanya. Jadi pertama adalah usahakan makan itu 3 kali makan besar dan 2 kali cemilan. Jadi harus ada sarapan, kemudian selingan atau cemilan di jam 9 atau jam 10, kemudian jam 12 ada makan besar lagi, makan siang, kemudian sore ada cemilan lagi, dan terakhir adalah makan malam. Ya, ini porsinya ya. Sekarang itu tadi udah jadwal ya. Jadi biasakan anak itu melihat orang tua, oke, ini saatnya kita makan sarapan, ajak sama-sama sarapan. Kemudian oke, ini cemilanmu nanti buat di sekolah, ini bekal buat kamu makan cemilan. Kemudian nanti kamu mungkin bawa, alhamdulillahnya sekarang kita sudah ada itu ya, program makan bergizi gratis ya. Jadi udah pasti tuh anak-anak di sekolah insya Allah nih lagi berjalan kan. Pelan-pelan nanti mungkin akan semua anak-anak SD, SMP, SMA itu akan mendapatkan makan siang. Jadi udah aman lah kita untuk di sekolah ya. Terus nanti pas pulang mungkin kita bisa siapkan cemilan sehat sore, kemudian malam kita makan bareng-bareng lagi. Jadi ketika anak itu melihat oke, ini pembiasaan makan seperti ini, nanti kedepannya juga dia akan terbiasa. Itu adalah jadwal. Jadi dia tidak akan makan di luar jadwal dia makan, karena kan dia udah kenyang tuh. Terus kemudian tadi ada porsi ya. Porsi dokter. Oke. Kalau porsi, nah ini juga penting nih. Jadi usahakan di rumah nggak usah pakai piring yang besar-besar. Terus kita lihat sih, kalau porsi itu memang tergantung dari status gizi masing-masing dari keluarga ya. Kalau misalnya keluarga memang besar-besar, berarti porsinya dikecilin. Tapi kalau misalnya keluarganya ternyata emang kurus-kurus, yang kayak tadi ya, stunting segala macam, ya berarti porsinya harus dibesarkan gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Oke dokter. Wah, Sobat RSPPN, sungguh luar biasa sekali ya penjelasan dokter Lea. Mari kita lanjut lagi. Dokter, menurut dokter, apakah ada jenis makanan atau bahan makanan yang perlu dibatasi, terutama untuk anak-anak dalam rangka pencegahan obesitas dan masalah kesehatan lainnya? Oke, tentu. Jadi saya selalu mengedukasi pasien untuk menghindari gula, tepung, dan minyak jenuh ya. Gula itu biasanya ada di minuman kemasan nih. Ini kita sering kecolongannya di sini nih, Kak Tere. Jadi kita di rumah udah nggak ada minuman kemasan, ternyata anak-anak di sekolah minumlah dia minuman kemasan. Jadi memang harus diberikan pengertian dan edukasi kepada anak-anak kita bahwa gula yang berlebihan itu berbahaya, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tepung. Tepung itu ada di mana ya? Ada di gorengan. Itu kan makanan pokok sehari-hari orang Indonesia ya kebanyakan. Tapi itu salah ya. Jadi kalau bisa kita jangan pakai tepung, dihindari sekali. Mie tuh, ini kan kesukaan anak-anak juga nih, mie ini. Ini kan tepung. Gula dan tepung itu nanti ujungnya dia akan menjadi akumulasi lemak di dalam badan. Jadi jangan salah Kak Tere. Ternyata yang bikin kita gemuk itu bukannya makan yang daging-daging, tapi malah makan yang bergula dan tepung. Jadi di tubuh kita dia akan berubah menjadi lemak. Terus kemudian adalah lemak jenuh ya. Lemak jenuh tuh maksudnya kayak makanan yang di deep fried. Jadi digoreng pakai minyak yang banyak dan kemudian juga udah berulang-ulang. Nah itu yang akan menyebabkan peningkatan asupan lemak jenuh. Oh, gitu ya dokter ya. Dokter di sini sudah ada miniatur apa ini dokter? Boleh dijelaskan? Untuk food model. Jadi food model ini adalah makanan tiruan yang dimana
ukurannya sudah disesuaikan dengan satuan ukuran makanan gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk edukasi pasien kita gampang. Kayak misalnya ini satu porsi kentang. Jadi ini beneran ukuran satu porsi kentang yang seperti ini. Sehingga nanti pasien tinggal mengikuti saja. Oh kira-kira dia kalau beli kentang, kalau dia makan satu porsi, berarti dia sebesar ini. Ya. Oke. Terus ada apa lagi dok? banyak nih. Ini sini ada karbohidrat seperti nasi, kemudian singkong, kemudian ada roti juga sih, kentang, kemudian ada sayur sama buah. Sayur sama buah. Dan ada susu ya dok? Ada susu. Ada susu. Ya. Wah, makanan sehat semua ya dokter ya? Iya, betul. Oke. Hari Gizi Nasional 2025 ini dokter, momen yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya ya. Ya, dokter, menurut dokter nih boleh mungkin dicontohkan agar Sobat RSPPN tahu menu makanan bergizi untuk Sobat RSPPN di rumah itu seperti apa ya? Oke, baik. Jadi kalau di Kemenkes ya Sobat RSPPN kita tuh ada namanya isi piringku. Jadi isi piringku itu biar gampang ya, saya kasih contoh. Kita bawa piring beneran ini, udah niat banget ini untuk menjelaskan kepada Sobat RSPPN. Ya ini jadi kita lihat ya di sini untuk penggambaran kita bagi dibagi dua, kemudian bagi 4. Nah, untuk bagi 2 ini, yang sisi yang sebelah kiri atau mungkin setengahnya, ini Sobat RSPPN isi dengan sayur dan buah, ya, sayur dan buah. Jadi setengah dari piring kita adalah sayur dan buah. Contoh, ini sama buah. Kira-kira segini ya. Ini setengah. Kemudian setengahnya lagi, ini Sobat RSPPN isi dengan yang sisi bawah dengan nasi, sisi atas dengan lauk. Jadi seperempat nasi, seperempat bagian lauk. Oke. Jadi nasi itu tidak usah banyak-banyak. Kadang kebanyakan kan kita nasi banyak, satu full, sisanya cuman sedikit lauknya. Padahal kita harus ubah mindset kita. Lauk kalau bisa minimal sama atau mungkin lebih bagus lebih banyak daripada nasi. Oke, kemudian lauknya aku ambil ini ayam. Ini ayam satu porsi. Jadi kalau bisa setiap anak atau mungkin remaja kita makan satu porsi daging, satu porsi ayam. Boleh ayam, boleh ikan satu biji. Kemudian hati boleh segede gini ya. Nanti aku ambil contohnya di ayam. Misalnya di sini ayam seperempat, kemudian kita tambahkan sama nasi. Ini nasinya karena udah ini nggak bisa dibuka ya, nggak apa-apa ya. Anggap aja ini kita taruh sini nih kira-kira. Nah seperti ini deh. Terus mau lebih lengkap lagi, tambahkan protein nabati. Tambahkan tempe. Nah udah deh. Ini adalah isi piringku. Gizi seimbang tuh ini ya. Jadi ada karbohidrat nasi, kemudian kita dapat protein nabati dan hewani, kemudian kita dapat sayur dan buah. Kemudian kalau susu bagaimana? Susu opsional. Ya, jadi kalau misalnya nggak kebeli susu nggak apa-apa. Ini udah oke banget. Tapi kalau misalnya kita merasa kurang makannya, tambahkan susu. Ya, jadi susu itu opsional. Oke, kira-kira sudah tergambarkan? Sudah dokter, saya yakin pasti Sobat RSPPN di rumah sudah sangat lebih paham. Terutama tadi dokter sudah menjelaskan tentang isi piringku. Isi piringku. Itu sangat betul. menarik ya itu dokter. Mudah untuk dijalankan ya di rumah ya Sobat RSPPN. Dokter, Hari Gizi Nasional 2025 adalah momen yang baik untuk meningkatkan kesadaran. Apa saja nih pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih makanan bergizi? Oke, baik, terima kasih Kak Tere. Jadi memang ini merupakan beban kita semua ya, sebagai perempuan mungkin, sebagai ibu, di mana kita adalah penentu asupan makanan anak-anak kita. Yang harus kita garis bawahi adalah anak-anak kita itu adalah aset, investasi yang terbaik. Jadi untuk kedepannya agar mereka memiliki otak yang cerdas, badan yang sehat, tentunya kita harus memberikan makanan yang bergizi dari sekarang. Nah, pemilihan makanan yang bergizi tadi harus variatif,
Ada karbohidrat, nasi, sayur, buah, kemudian lauk, dan kemudian lauknya hewani, nabati ya. Dan itu kalau bisa supaya terjaga dan ada di rumah semua, lakukan meal preparation, persiapan makan, sehingga selalu terjaga dan terplanning apa yang akan kita masak untuk seminggu ke depan. Tidak harus mahal, yang penting variatif. Oke dokter, saya merangkum sedikit ya dokter ya. Boleh, silahkan. Jadi Sobat RSPPN, seperti tadi Sobat RSPPN yang sudah dengar, bahwa makanan itu tidak harus mahal, tetapi bervariatif dan bergizi baik untuk kesehatan bagi Sobat RSPPN di rumah. Semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini membuka wawasan untuk semua yang menonton ya. Baiklah Sobat RSPPN, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Dokter Lea atas sharing ilmu yang diberikan. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga dokter sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan Sobat RSPPN juga sehat selalu, bisa menambah ilmu, wawasan, dan motivasi untuk kita tetap sehat. Terima kasih juga untuk Sobat RSPPN yang sudah menonton podcast Papdong. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Sehatku, sehatmu, sehat kita semua.